Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh ya, nanti kita akan praktek langsung tentang persamaan akuntansi. Saya minta kalian kalau bisa mengerjakan di Excel, tapi kalau tidak bisa kalian kerjakan tulis tangan. Jadi nanti satu-satu soal saya minta kalian mengerjakan, kemudian ditulis tangan. Nanti pada waktunya saya minta kalian menunjukkan di kamera, gitu ya. Jadi saya tidak saya tidak perlu wajahnya kalian, tapi perlu hasil tugasnya kalian tunjukkan di kamera, nanti saya screenshot. Oke? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ada, Bu. Kita mulai. Apa yang dinamakan dengan siklus akuntansi gitu ya? Siklus akuntansi itu adalah ini, rangkaian kegiatan yang terjadi di akuntansi. Rangkaian kegiatan ini menjadi siklus karena akan kembali lagi ke awal ketika sudah di akhir, kemudian lagi, mengulang lagi, sehingga disebut siklus. Kalau kita lihat siklus itu kalau di Indonesia kan, di bahasa Indonesia itu adalah daur hidup. Gitu ya. Daur gitu ya, karena muter-muter gitu. Nah, di sini siklus akuntansi itu dimulai dari paling atas, dari transaksi, dari adanya transaksi, kemudian didokumentasikan. Dokumentasi ini bukan berarti difoto transaksinya, tapi ada bukti transaksinya, ada dokumen bukti transaksi. Seperti apa dokumen bukti transaksi ini? Jadi kalau kalian membeli suatu barang, terutama di toko-toko yang memerlukan pembukuan dengan baik gitu ya, yang membukukan keuangannya dengan baik, mereka akan memberikan bukti transaksi yaitu berupa struk. Terutama perusahaan toko-toko kayak minimarket gitu ya. Jadi yang melayani pembelian itu bukan pemiliknya, tapi nyuruh orang lain. Untuk menghindari kesalahpahaman, jadi mereka harus mencatat. Mencatatnya itu 2 kali sebenarnya. Di catatannya mereka punya catatan, kemudian mereka memberikan bukti transaksi ke konsumen, gitu, ke pembelinya. Ya, di sini dimulai dari mendokumenkan transaksi keuangan ke dalam bukti transaksi atau dokumen sumber. Jadi misalnya kita membayangkan diri kita adalah sebagai pemilik toko gitu ya, pemilik toko yang menjual bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Nah, pemilik toko ini perlu membeli stok barang, ya berarti ada transaksi pembelian, kita membeli, gitu ya. Ketika transaksi pembelian kita beli barang A, gitu ya, kita akan menerima struk tadi, menerima bukti pembelian. Apakah pembeliannya dilakukan secara tunai ataukah dilakukan secara kredit? Nah, bukti itu tadi kemudian disimpan. Kemudian langkah yang kedua adalah pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal dan sekaligus menganalisis transaksi tersebut ke dalam nomor kode perkiraan. Oke. Kemudian misalnya tadi pembelian ya, tapi transaksi di dalam toko itu bukan hanya ada pembelian saja, ada penjualan, kita juga menjual barang. Kemudian kita juga ternyata toko itu tempatnya masih menyewa, berarti ada transaksi penyewaan tempat. Kemudian saya misalnya kita masih punya pegawai gitu, berarti kita akan melakukan pembayaran gaji pegawai. Gitu. Ya, itu adalah contoh-contoh transaksi yang mungkin terjadi di dalam usaha dagang. Kemudian pada saat ini pada kegiatan jurnal gitu ya, penjurnalan, bukti transaksi tadi dicatat. Pembelian produk A dicatat. Pembelian kan membeli. Di bagian hari itu apa saja kegiatannya itu dicatat semua. Ada pembelian, kemudian ada penjualan. Kemudian di akhir dananya itu sekian, itu harus sesuai. Kemudian dimasukkan ke dalam buku besar. Buku besar ini berarti buku yang isinya banyak pos-posnya. Jadi pembelian itu dimasukkan ke dalam pos. Dalam 1 bulan ini pembeliannya ada beberapa kali gitu. Nah, itu dicatat semuanya dalam file pembelian tok. Isinya pembelian aja. Kemudian ada file yang isinya buku besar yang posnya adalah penjualan. Berarti isinya adalah penjualan saja. Baik itu penjualan tunai, penjualan kredit,
gitu ya, atau penjualan cicil. Nah, kemudian yang bagian biaya-biaya yang dikeluarkan itu semuanya masuk ke dalam buku besar dalam pos biaya-biaya yang dikeluarkan. Itu. Kemudian setelah itu di total. Jadi setiap buku itu akan membuat totalnya sendiri-sendiri. Total di buku penjualan gimana? Total di buku pembelian gimana? Total di persediaan yang tersedia saat ini itu berapa? Itu harus ada totalnya juga. Nah, total-total itu kemudian bisa dijadikan satu menjadi neraca saldo. Total itu kan saldo ya, neraca saldo. Kemudian apabila ada penyesuaian, baru menjadi jurnal penyesuaian. Setelah itu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan rugi laba, kemudian laporan perubahan modal, dan neraca. Dari laporan ini akan diambil keputusan. Misalnya, kita terlalu banyak beli karena pembeliannya lebih banyak daripada penjualan, sehingga pemasukannya lebih sedikit. Oh, berarti bulan depan kita kurangi belinya karena persediaannya masih banyak. Kita genjot di penjualannya. Nah, itu semua dari hasilnya ini, di laporan keuangan hasilnya. Selanjutnya ada jurnal penutup, kemudian dimulai lagi transaksi, lagi dicatat lagi. Kayak gitu, ini namanya siklus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke persamaan akuntansi. Kalau tadi siklus akuntansi, sekarang kita bicara tentang persamaan akuntansi. Nah, sebelum saya menjelaskan tadi ya, slide sebelumnya, saya menjelaskan dulu tentang pendirian usaha dulu. Saya mungkin sudah menjelaskan ini minggu lalu, cuma saya akan perjelas lagi saat ini. Ketika kita mendirikan sebuah usaha gitu ya, kita akan mencatat dulu apa saja kebutuhannya. Saya butuh tempat nih. Misalnya tadi kita mau mendirikan usaha, mau bikin toko. Berarti kita butuh tempat. Terus butuh apa lagi kira-kira kalau mau bikin toko? Dana, Bu. Oke, dana. Kemudian apa lagi? Kita butuh beli bahan-bahan yang mau dijual, ya kan? Selain tempat. Kemudian kalau kita pakai rak-rak, berarti kita perlu beli rak-raknya. Perlu menghias tokonya, gitu kan? Nah, semuanya itu di total akan menjadi kebutuhan dana. Iya kan? Iya enggak? Iya, Bu. Ya. Atau usaha yang lain, kalau kalian misalnya membuat warung kopi atau kafe, berarti kalian akan mencatat dulu. Pertama, saya butuh tempat. Kedua, saya butuh meja kursi. Ketiga, saya butuh di dapur saya butuh untuk masak. Berarti saya butuh kompor, butuh cangkir. Nah, itu semuanya dicatat sampai misalnya saya tidak punya resepnya, saya mau beli resep misalnya, beli resep ke orang. Berarti ya kalian beli. Nah, itu semuanya ditotal tuh. Ditotal menjadi kebutuhan dana. Kebutuhan untuk mengadakan aset. Istilahnya aset. Jadi kalau sudah kalian beli itu menjadi asetnya kalian. Berarti kalian punya aset meja, kursi, tempat, itu kalian punya aset di sana. Nah, kalau untuk membeli itu semua kalian punya dana, berarti modal sendiri mencukupi untuk membeli aset. Berarti aset sama dengan modal. Berarti seluruhnya itu dananya kalian. Tapi kalau dananya nggak cukup, kalian akan mengajukan pinjaman. Ini. Sehingga untuk membeli aset tadi, gitu ya, aset itu termasuk meja, kursi, kompor, kemudian kalau kalian itu beli mesin grinder, beli mesin steamer, beli mesin espresso, itu kan aset semua namanya tuh. Nah, itu didapat dari modal yang kalian tambahkan ke dalam usaha, ditambah kurangnya tadi melalui hutang. Sampai sini bisa dipahami bahwa persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan hutang plus modal. Ini tadi. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ini konsep dasarnya dulu harus kalian pahami. Jadi untuk mengadakan usaha tadi, usaha yang terdiri dari aset-aset tadi, itu didapat dari kalian modal sendiri ditambah hutang. Kalau tidak ada hutang, ya nggak ada. Berarti aset sama dengan
Dal. Ya. Nah, kalau di dalam neraca itu seperti ini. Jadi saya nanti akan menyebutnya bergantian ya. Aset, aktiva, harta itu maksudnya di sebelah sini. Itu di sebelah kiri. Gitu ya. Kemudian hutang plus modal itu namanya pasiva, itu di sebelah kanan. Namanya neraca atau timbangan itu harus seimbang. Jadi nanti sebelah kanan dan sebelah kiri itu harus sama. Oke? Sebelah kanan itu isinya apa saja? Aktiva lancar. Aktiva lancar itu mulai dari kas. Kemudian persediaan. Persediaan itu barang yang dijual. Kalau kalian tadi mau bikin kafe itu berarti persediaannya itu ya biji kopinya, gulanya gitu ya. Itu termasuk namanya persediaan. Aktiva lancar. Ini ya, persediaan. Terus kalian punya mesin, nanti mesinnya masuk di dalam peralatan. Peralatan termasuk dalam masih di atas. Kemudian kalau kalian misalnya beli ruko itu adalah aktiva tetap. Kalau kalian beli kendaraan, masuknya dalam aktiva tetap. Jadi kalau semakin ke bawah itu semakin istilahnya semakin lama waktunya untuk menjadi uang. Kalau yang atas kan kas ya bentuknya sudah uang. Kemudian persediaan dijual sudah jadi uang, gitu ya. Tapi kalau namanya tanah, kemudian gedung, itu kan butuh waktu untuk bisa menjadi uang. Jadi ke bawah, semakin ke bawah di dalam aktiva ini ya, semakin ke bawah itu semakin lama waktunya untuk menjadi uang. Lama berubah menjadi uang itu maksudnya likuiditas, cair. Kalau kalian istilahnya bilang, cair gitu, cair dananya. Nah, cair dana. Nah, itu kan berarti kecepatan berubah menjadi uang, kecepatan untuk cair, itu namanya likuiditas. Nah, ke bawah ini dilihat dari likuiditasnya. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham ya? Jadi namanya neraca itu seperti ini. Nah, Timbangan ya Bu, neraca. Kenapa? Seperti timbangan gitu ya. Iya, seperti timbangan. Jadi nanti neraca itu timbangan. Kemudian, nah ini ya, persamaan akuntansi itu adalah ringkasan dari pencatatan transaksi. Jadi transaksi yang tadi itu kalian masukkan ke dalam laporan itu menggunakan persamaan akuntansi. Ke dalam pencatatan transaksi tadi itu menggunakan persamaan akuntansi. Jadi kalau tidak menggunakan persamaan akuntansi itu nggak bisa, gitu ya, akan sulit. Jadi harus paham dulu persamaan akuntansi untuk bisa mencatat transaksinya. Oke. Dalam persamaan tersebut menggambarkan bahwa setiap terjadi transaksi itu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada aktiva, hutang, dan modal. Jadi apapun transaksinya, misalnya transaksi tadi pembelian, berarti kamu belinya apa dulu? Kalau misalnya pembelian bahan baku, berarti yang bertambah adalah bahan bakunya dan uang kasnya kalian akan berkurang. Oke, bisa dipahami itu? Bisa, Bu. Oke. Terus kalau misalnya kalian melakukan pembelian alat berat maksudnya membeli mesin. Berarti mesinnya secara pencatatan gitu ya, mesinnya itu bertambah, uangnya berkurang. Uang kasnya kalian berkurang. Tapi kalau belinya secara kredit gitu ya, berarti kalian hutangnya bertambah. Ya, hutangnya bertambah karena belinya kredit kalian punya hutang nih jadinya. Kemudian mesinnya memang bertambah juga. Oke, jadi setiap kejadian atau setiap transaksi itu akan mempengaruhi aktiva, hutang, dan modal. Ya. Jadi penyebutannya itu adalah hutang ya, bukan utang. Yang benar secara tata bahasa itu hutang. Oke. Ini kelihatan di tempat kalian apa? Persamaan akuntansi. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang transaksi yang mungkin terjadi dan bagaimana cara pencatatannya. Oke. Ini misalnya ada kasus, misalnya Tuan Abid, dia itu mendirikan jasa konsultasi. Gitu ya. Dia nyetor dana nih awal modal ya. Itu sebesar 350 juta.
Berarti pencatatannya modalnya bertambah 350 juta. Kita bacanya dari sebelah kanan dulu ya. Modalnya bertambah, ini plus 350 juta. Kasnya, uang kasnya itu juga akan bertambah 350 juta. Ini kalau penyetoran dana, penyetoran modal. Gitu ya. Terus kalau dia misalnya Mr. Tuan Abid ini mengajukan pinjaman untuk tambahan modal, berarti hutangnya bertambah dan uang kasnya juga bertambah. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ini membeli aktiva secara kredit, memberi aktiva atau aset. Yang dibeli apa? Di sini dia membeli peralatan usaha. Peralatan usaha itu bisa jadi alat tulis ataupun mesin, itu semuanya dinamakan peralatan untuk usaha. Tuan Abid membeli peralatan untuk usahanya sebesar 5 juta, tapi secara kredit. Secara kredit itu uangnya berkurang apa enggak? Bertambah, Bu. Apanya bertambah? Atasnya. Oke. Kasnya nggak bertambah gitu ya, karena dia melakukan pembelian, dia beli, kita beli nih, tapi nggak secara tunai. Uangnya kita bertambah apa berkurang? Kurang. Nggak ada, uang kita beli nggak ngeluarin uang, berarti uangnya kita nggak berkurang dong. Yang bertambah itu malah hutangnya kita. Di sini. Hutangnya bertambah 5 juta. Tapi kita juga bertambah, ini peralatannya bertambah 5 juta. Yang ini. Bingung masih ya? Kalau bingung saya ulangi lagi. Diulang, oke. Nggak usah lihat ini. Coba kalian. Sini. Kalau kalian beli barang, kalian dapat barang nggak? Dapat, Bu. Dapat. Oke, kalian belinya secara tunai. Berarti uangnya kalian berkurang, kalian dapat barang. Kalau belinya secara kredit, uangnya kalian berkurang nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Hutangnya yang bertambah. Ya. Ya, hutangnya, Bu. Benar. Ya, Bu. Ya. Ya. Tapi kalian tetap terima barang. Ya. Dan di akhir jatuh tempo yang di waktu kalian yang janjikan itu nanti kalian harus melunasi hutang tersebut. Ya. Oke. Nanti pada saat pelunasan kalian hutangnya akan berkurang, uangnya kalian juga berkurang. Ya. Karena kalian bayar nih, bayar melunasi utang. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Jadi karena membeli secara kredit, peralatannya bertambah 5 juta, hutangnya bertambah 5 juta. Persamaan akuntansi itu maunya menjumlah semua. Kalau memang ditambah, ya jadinya menjumlah semua. Kalau nanti berkurang, akan mengurangi. Gitu ya. Jadinya aktiva, sisi aktiva itu ada 355 juta, sisi kewajiban dan modal itu ada 355 juta. Di sini ya, karena neraca tadi ini harus seimbang, harus sama. Bagian saldo akhirnya harus sama. Oke, saya lanjut. Nah, ini Tuan Abid itu menerima pendapatan. Pendapatan itu uang masuk. Pembayaran atas jasanya. Ya, jadi dia kan jasa konsultasi nih, berarti ada orang yang pakai jasanya dia untuk konsultasi, dia akan menerima pembayaran. Nah, pembayaran ini adalah pendapatan. Kalian terima uang, Tuan Abid terima uang. Sehingga kasnya bertambah 35 juta. Nah, penambahan kas tadi itu akan mempengaruhi penambahan modal. Karena apapun yang bertambah di sini akan dihitung 2 kali, karena ini berpasangan. Nggak mungkin cuma dihitung di satu tok.
Nanti bisa terjadi di aktivato atau terjadi di kewajiban saja dan modal itu, tapi nanti jadinya plus sama minus. Ini kalau kita lihat, ya. Oke, ini di sebelah kanan dan sebelah kiri ditulis itu kan sama-sama plus. Nah, ini juga di sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama plus. Tapi nanti kalau di sebelah kanan toh gitu ya, itu akan menjadi satunya plus, satunya minus. Seperti apa kalau membeli secara tunai? Kalau memberi secara tunai, gitu ya, di sini misalnya ini membeli secara tunai, berarti yang bertambah adalah peralatannya, yang berkurang adalah kasnya. Di sebelah sini tidak terjadi perubahan. Bisa dipahami? Bingung? Saya terlalu cepat ya? Halo? Bisa dipahami sudah, Bu. Oke, saya kasih ilustrasi. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Gini ya. Kalau di sebelah kanan dan kiri, itu berarti salah satunya ada yang plus. Kalau berubah di kanan dan kiri, itu pasti plus sama plus atau berkurang juga berkurang. Tapi kalau terjadi di salah satu toh, di kanan toh atau di kiri saja, itu pasti satunya, kalau nggak satunya plus, satunya minus. Seperti apa? Kayak gini. Misalnya pembelian aset atau aktiva secara tunai. Yang dibeli apa? Misalnya dia beli peralatan. Ya. Berarti apa yang bertambah ini? Kalau beli, apa yang bertambah? Barangnya. Oke, peralatan. Kita pakai kata-kata yang sama dengan atasnya gitu ya. Peralatannya akan bertambah. Terus apa lagi? Berkurang. Kasnya berkurang. Sip. Kasnya berkurang. Nah, kas dan peralatan itu ada di sisi aktiva, di sisi ke sebelah kiri saja. Di sebelah kanan, kewajiban dan hutang tidak ada perubahan. Nah, ini makanya kenapa plus sama minus terjadi dalam satu sisi saja. Kalau yang terjadi dalam dua sisi, itu pasti plus sama minus. Pasti bertambah, bertambah atau berkurang. Misalnya lagi ya, pembelian, jangan pembelian. Pelunasan hutang gitu ya. Pelunasan hutang. Oke. Pertama, apa yang bertambah, apa yang berkurang? Kasnya berkurang. Oke, kas berkurang. Terus? Apa lagi? Hutang berkurang. Oke, hutang berkurang, pintar. Nah, kita lihat di sini pelunasan hutang itu kas di sebelah kiri, di aktiva. Hutang di sebelah kanan, hutang dan modal. Ya. Kalau terjadi di dua sisi bersamaan itu pasti sama. Minus-minus, berkurang-berkurang. Atau bertambah-bertambah. Gitu ya. Bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Contoh lagi yang sama-sama bertambah. Itu contohnya adalah pembelian misalnya
Pembelian secara kredit. Tadi ya, secara kredit itu pembelian peralatan. Peralatan. Oke. Di sebelah kiri apa yang bertambah, apa yang berkurang? Peralatan. Peralatan utama. Peralatannya bertambah, betul. Kemudian di sebelah apa lagi pasangannya? Kalau beli secara kredit? Hutang. Utang bertambah. Nah, hutangnya bertambah. Ini ya. Jadi kalau terjadi di dua sisi, itu pasti sama. Kalau di satu sisi, jadinya plus sama minus. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi sudah ya pendapatan. Pendapatan berarti uang kasnya bertambah. Dampaknya di modal juga bertambah. Oke, selanjutnya. Pembayaran hutang. Tadi kan dia beli, Tuan Abid ini beli peralatan secara kredit. Kemudian pada saat dilunasi, ini kasnya berkurang, hutangnya juga berkurang. Totalnya itu harus sama, 385 juta. Di sini kewajiban plus modal itu juga 385 juta. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita latihan habis ini. Bu, kalau dari kedua sisi saldo akhirnya tidak sama, berarti itu tidak valid ya, Bu? Kalau tidak sama, berarti kemungkinan besar kamu ada yang keliru memasukkan. Oh, mungkin gitu. Oke, sekarang kita coba. Jadi nanti saya minta yang hadir menganalisis, kemudian yang lainnya langsung mengerjakan ya. Mengerjakannya seperti apa? Jadi kalian tulis aja, ditulis nanti di kertas gitu ya. Nomor 1 berarti tanggal 1 itu apa yang berubah, berkurang atau bertambah gitu ya. Oke, saya bacakan dulu ceritanya. Pak Joko mendirikan sebuah perusahaan bernama Unit Dagang Armendo pada awal bulan Agustus. Berarti pada awal Agustus ini, pada bulan Agustus baru berdiri usahanya. Nah, usahanya ini bergerak di bidang percetakan jasa. Transaksi yang terjadi selama bulan Agustus adalah tanggal 1. Pak Joko selaku pemilik menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta rupiah. Oke, saya minta Kukuh. Oke, Kukuh sebutkan. Ini kira-kira pada tanggal 1 terjadi transaksi, bagaimana pencatatannya? Yang bertambah apa, Kukuh? Yang bertambah peralatan. Ini Pak Joko menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal. Kas, modal. Ini ada clue-nya nih, uang kas sama modal sebesar 95 juta. Yang tampil di kalian apa ini? Mana, Bu? Yang tampil di kamu tampilannya apa? Pak Joko selaku Oh, oke. Benar-benar. Pada tanggal 1 bagaimana pencatatannya, Kuku? Modalnya berkurang, Bu. Modalnya berkurang. Oke, pelan-pelan ya. Nah, Pak Joko menyetor uang kas. Uang kasnya diambil atau ditambahi? Dikurangi. Kurangi, Bu. Dikurangi. Oke, berarti kita perlu penyamaan persepsi dulu. Istilah menyetor itu biasanya dianggap sebagai menambahkan di rekeningnya perusahaan. Kayak gitu ya, menyetor.
Sehingga Pak Joko menyetor uang kas berarti menambahkan uang ke dalam uang kas dari dananya sendiri sebagai modal awal. Berarti uang kasnya bertambah sebesar 95 juta dan modal juga bertambah sebesar 95 juta. Oke? Sebentar ya. Blur aja. Oke. Jadinya seperti ini. Oke, gimana sih? Saya matikan dulu aja blurnya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, begini harusnya pencatatannya. Jadi kas bertambah sebesar 95 juta, modalnya juga bertambah sebesar 95 juta. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, kalian melakukan pencatatan seperti itu di kertas, nanti kita foto untuk bukti latihan. Oke, selanjutnya. Jadi jangan takut keliru, kita belajar sama-sama di sini, biar kalau nggak ngerti nanti jadinya saya tahu. Selanjutnya, Riksanda. Hadir, Riksanda? Halo? Iya. Oke. No, tanggal 5, Riksanda. Bagaimana pencatatannya? Tanggal 5 ini dibayar uang sewa kantor untuk bulan Agustus sebesar 8 juta. Ini keluar uang apa terima uang? Keluar, Bu. Keluar. Berarti kalau keluar uang tuh mana yang bertambah, mana yang berkurang? Uang kasnya berkurang berarti, Bu. Ya, kasnya berkurang. Terus modalnya berkurang. Oke, jadi di sisi sebelah kiri modal kasnya berkurang 8 juta, di sisi sebelah kanan modalnya berkurang 8 juta. Nah, pencatatannya jadinya gini. Kelihatan nggak sih? Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Stop share deh. Kelihatan gini. Nah, ini saya bentukkan 8 juta itu dalam kurung biar kelihatan bedanya. Kalau berkurang itu bisa ditulis dalam kurung kayak gitu. Kasnya berkurang 8 juta, modalnya berkurang 8 juta. Oke? Oke, silakan kalian tulis. Kemudian tadi sudah Riksanda, sekarang Fikih Maulana. Ya, Bu. Oke, Fikih tanggal 9, bagaimana pencatatannya? Hutangnya bertambah Secara kredit, oke, hutang bertambah sebesar 5 juta. 5 juta, terus Peralatan menambah. peralatannya, perlengkapan kalau di sini namanya ya. Ya. Perlengkapannya bertambah 5 juta. Bertambah 5 juta. Hutangnya juga bertambah 5 juta. Oke, bagus. Selanjutnya Alvira Salsa Dilarani.
Alvira? Halo. Halo, iya Bu. Tadi mohon maaf, saya sudah WA di grup kalau nggak bisa on cam sama on mic lagi vaksin soalnya. Oh iya, tadi ada yang WA seperti itu, tapi nggak ada namanya. Saya bingung. Alvira Bu. Oh, Alvira. Iya, Ini yang jawab siapa ini? Alvira. Alvira. Oh, gimana? Sudah selesai vaksinnya? Belum Bu, masih di ruang vaksin. Oh, oke. Sambil nyaksikan ya Mbak ya, saya skip dulu yang lainnya saja. Ya Bu, mohon maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Semoga cepat sehat ya. Iya. Terus Amanda Meiliana. Silakan Amanda. Tanggal 11 Amanda. Halo. Halo. Ketiduran kah? Amanda. Atau ditinggal ke toilet saya? Sedihnya. Oke. Mungkin dia lagi berhalangan, kita skip dulu Amanda. Tadi Kukuh udah, Hanif sekarang. Hanif, Zaki, Samsara. Ya, Bu. Kita tanggal 11. Hanif, gimana? Bentar, Bu. Ya, oke saya bantu ya. Beban ini termasuk biaya ya. Ya. Oke. Jadi sekedar bocoran, beban maupun pendapatan itu semuanya akan berpengaruh, selain berpengaruh ke dalam kas gitu ya, juga pengaruh ke dalam modal. Jadi ya pastinya kas dan modal. Kalau dibayar secara tunai, kalau dibayar secara kredit, ya berarti utang sama modal. Bentar. Oke, sekarang dibayar beban iklan yang dimuat di surat kabar Kompas sebesar 5 juta. Berarti dia keluar uang atau terima uang? Itu keluar uang. Keluar, berarti kasnya berkurang sebesar 5 juta. 5 juta. Nah, karena saya tadi bilang bahwa beban atau biaya itu semuanya nanti akan pengaruhnya di modal. Sehingga modalnya juga berkurang sebesar 5 Juta. Oke, tanggal 11 ini berarti kas berkurang 5 juta, modal berkurang 5 juta. Oke. Selanjutnya. Rahmat. Iya, Bu, ya, Bu. Oke, Rahmat, silahkan tanggal 13. Kas bertambah, Bu. Oke, kas Sama bertambah, modal betul. bertambah. Modal bertambah. Ya, sama seperti yang atasnya, yang atas-atasnya ini kan beban dan biaya ya. Itu pengaruhnya pada kas dan modal. Demikian juga ketika penerima pendapatan, itu berarti uang kasnya bertambah 10 juta, modalnya bertambah 10 Juta. Oke, selanjutnya. Randy Raveldi. Tanggal 16. Oke. Sebelum kamu jawab tanggal 16 ini, saya akan memberikan ilustrasi dulu bahwa ketika membuat usaha itu harus dibedakan antara dana pribadi dan dana perusahaan. Gitu ya. Sehingga ketika Pak Joko ini mengambil dana dari perusahaan untuk pribadinya, berarti itu uang perusahaannya berkurang. Oke, silahkan. Tanggal 16. Kas bertambah, Bu. Kasnya berkurang.
Tanggal 16 ya, karena Pak Joko Oh. mengambil uang kas, Oh, iya. mengambil uang tunai. Jadi Pak Joko ini ngambil uang dari perusahaan untuk Kas, dirinya sendiri. Oke? kas berkurang, modal Iya. bertambah. Modalnya juga berkurang karena dia ngambil dari perusahaan. Jadi anggap kayak menggaji dirinya sendiri gitu loh Pak Joko ini. Sebenarnya uangnya kan tetap aja sih perusahaan-perusahaannya dia, uangnya juga uangnya dia gitu ya. Tapi karena pembukuan keuangan pribadi dan keuangannya perusahaan itu dibedakan, ketika Pak Joko mengambil uang dari perusahaan, uang perusahaannya berkurang. Modalnya Berkurang. Kurang. Nah, kalau Pak Joko ini ngejoki dana lagi ke perusahaan ya berarti uang kasnya bertambah, modalnya juga Bertambah. Oke. Istilahnya mengambil dana dari perusahaan itu namanya prive. Prive tulisannya ya. Oke, ini kan transaksi ini baru ya. Jadi nanti kalian kalau ketemu transaksi seperti ini lagi, itu yang terjadi. Oke, sekarang kita mulai dari atas lagi. Ini sudah sampai bawah soalnya. Amanda ini sudah hadir belum? Mohon maaf Ibu, sinyalnya putus-putus. Oh, sinyalnya putus-putus. Tapi bisa mengikuti ya Mbak ya? Putus lagi mungkin ya. Oke, kita mulai dari Riksanda lagi. Silakan Riksanda, bagaimana pencatatan untuk tanggal 18 Agustus? Iya, benar, Bu. Oke. Oke, saya bantu ya. Tanggal 18 ini membebankan tagihan kepada klien atas jasa yang sudah diberikan. Berarti Pak Joko sudah bekerja dan klien seharusnya membayar sebesar 33. Nah, ya. Berarti seharusnya ini uang masuk atau uang keluar? Uang masuk seharusnya, Bu. Iya, seharusnya uang masuk. Benar, seharusnya kasnya bertambah. Modalnya juga bertambah. Tapi ada penjelasannya di bagian bawah. Dalam hal ini, Pak Joko belum menerima pembayarannya. Berarti terjadi yang namanya piutang. Ya, betul, piutang. Jadi orang lain punya utang kita, berarti namanya piutang. Kalau kita yang punya hutang ke pihak lain, berarti namanya hutang. Ya, hutang piutang gitu biasanya istilahnya ya. Berarti pada tanggal 18 ini yang harus dicatat adalah piutangnya bertambah. Piutang ini ada di sisi sebelah kiri, termasuk harta. Piutang bertambah sebesar 33 juta dan modal itu bertambah sebesar 33 juta. Jadi bertambah semua, tapi di piutang dan modal. Oke. Bisa dipahami Riksanda dan yang lainnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita ke tanggal selanjutnya. Setelah Riksanda, Alvira masih belum bisa, Amanda putus-putus, Bagas Wahyu. Ya, Bu. Oke, Bagas Wahyu tanggal 20, silakan dicoba. Kasnya berkurang, Bu. Utangnya berkurang. Oke, sip. Berkurang berapa? Berhutang berapanya berkurang berapanya kita lihat di tanggal 8, tanggal 9 ya? Tanggal 9, ya. Di tanggal 9 ini beli
perlengkapan secara kredit sebesar 5 juta. Berarti kasnya berkurang sebesar 5 juta. 5 juta. Nah, hutangnya juga berkurang 5 juta. Oke, terima kasih. Selanjutnya habis Bagas, Kukuh. Ya Bu, saya Bu. Ya, Kukuh. Tanggal 24, Kukuh. Tanggal 24 diterima sebagian pembayaran atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 8 Agustus. Ini tanggal 18 ya. 8. Nah, tanggal 18 itu terjadi apa? Kita lihat tanggal 18 ini ada piutang dan modal yang bertambah. Oke. Tanggal 24 ini diterima sebagian pembayaran atas jasa. Oke, kata diterima berarti kita menerima uang masuk ya. Ada uang masuk. Berarti apa kalau uang masuk? Bertambah. Oke, kas bertambah, benar. Kas bertambah 20 juta. Kemudian piutangnya berkurang. Piutangnya berkurang. Nah, ini kan sama-sama terjadi di sebelah sisi sebelah kiri gitu ya. Makanya kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Ya, satunya bertambah, satunya berkurang. Modalnya tetap karena sudah diakui sebagai pendapatan. Oke? Nah, selanjutnya tinggal 2 lagi nih. Kuku sudah, Bagas sudah, Vicky Maulana. Sudah Bu tadi. Oh iya, kita ngulang lagi soalnya tadi Kuku juga. Iya. Iya. Iya Bu. Oke, Vicky, ini bayar beban ini biaya sama bayar listrik. Biaya listrik. Berarti bagaimana? Kasnya berkurang. Oke, kasnya berkurang, benar. Terus, sama apa? Modalnya berkurang. Oke, betul, pintar. Berkurang sebesar 1.500.000. Oke, terima kasih, Vicky. Selanjutnya, Hanif Zaki Samara. Di tanggal 31 Agustus. Halo Hanif. Ada ya Hanif ya? Ada deh kayaknya tadi namanya. Oke, Hanif. Siapa yang mau jawab coba? Bu. Oke, silahkan Kuku. Dibayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Ya. Berarti? Jadi kas berkurang, Bu. Ya, kas berkurang sebesar 25 juta. Oke, satunya lagi? Hutang berkurang. Bukan. Ya, kalau gaji karyawan itu sama seperti biaya-biaya, berarti pengaruhnya di modal. Modal berkurang. Oke. Sudah dicatat semuanya? Bu, coba lagi Bu, tampilkan lagi Bu. Masih Bu kelewat Bu. Oh, nggak ada yang kelewat. Oke. Yang sudah selesai mencatat silahkan ditotal. Yang berkurang dikurangi, yang bertambah ditambah. Totalnya berapa? Yang sudah selesai. Bu, yang sebelumnya. Yang sebelumnya Bu. Yang sebelumnya. Yang sudah selesai bisa kirim pesan ke saya ya. Totalnya berapa? Tapi yang private message ya, bisa nggak? Private message itu seperti begini. Mana ya?
Saya masih share screen. Ini saya yang baliknya Bu, slide selanjutnya belum selesai. Oke. Kita tuh Oh, ini nggak ada message-nya ya saya. Kok bingung. Iya Bu, gak ada pesannya nih. Iya, ini berarti settingannya saya. Nanti tak cek lagi ya. Oke, kalau sudah kalian nyalakan kameranya, kalian tunjukkan hasil tulisan kalian di kamera. Saya mau screenshot. Bu, mohon maaf Bu, bisa dilihatkan lagi Bu. Iya, silakan. Yang mana? Yang dari tanggal 1 sampai itu Bu. Oke. Lupa ada di screenshot. Oke, sudah? Belum Bu. Oke. Bu, yang slide selanjutnya Bu, yang nomor 20 Bu. Ya, sebentar ya.